Nah, kita bisa lihat pingnya sangat aman sekali. Dan sekarang saya akan coba ya mendisabelkan script ini apakah bekerja dengan baik atau tidak. Oke, kita akan coba disabelkan. Kita cukup disabelkan 4 yang di atas saja, jadi yang di bawah langsung ke disabel semua. Kita akan coba lihat gamenya. Oke, masih aman. Dan kita akan coba mendownload file gede gitu ya, file besar. Oke, nah kita bisa lihat itu pingnya langsung melonjak ya ketika saya matikan. Bahkan merah ya, saya posisikan dulu. Nah, ketika saya enablekan lagi scriptnya, oke, kita bisa lihat. Nah, ini kan melonjak pingnya. Kemudian saya akan enablekan lagi nih, kemudian ini juga saya akan enablekan, dan kita bisa lihat ping gamenya bakalan turun secara perlahan walaupun saya lagi mendownload gitu. Nah, bisa dilihat. Oke, bisa dilihat tuh ping gamenya menurun lagi atau bagus lagi ya. Nah, jadi pingnya walaupun saya mendownload itu bagus. Nah, ketika saya disabelkan lagi, kita coba bisa lihat. Nah, kita bisa lihat pingnya bakalan naik gitu. Nah, kayak itu, bahkan bakalan sampai merah gitu. Nah, kita bisa lihat, kita akan nampilkan lagi, takutnya gamenya bakalan lockout ya. Oke, kita bisa lihat. Nah, itu kan ping gamenya langsung menurun lagi itu. Nah, kita akan coba bermain agak lama dikit ya. Nah, jadi ini walaupun trafficnya sudah mendekati gitu atau sudah padat, ping gamenya bakalan tetap aman gitu. Bisa dilihat tidak ada lonjakan karena ini kita tangkap mode raw ya, jadi ping gamenya kita tangkap mode manual. Nah, ini kita bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya di Ega Channel. Pada tutorial kali ini saya akan rilis lagi script versi 4,5, dan ini tentunya adalah untuk berbagai keperluan dan fokusnya ya untuk game online ya, berbagai macam-macam game lah. Jadi di sini saya nanti akan menggunakan RAW untuk menerjemahkan port game ke address list nantinya. Dan tentunya versi 45 ini sudah saya uji coba berkali-kali dan pingnya sangat mulus sekali karena tidak ada lonjakan bandwidth lagi, dikarenakan ini kita menggunakan RAW. Dan kenapa menggunakan RAW tidak ada lonjakan ya, karena ini adalah cara akurat untuk memasukkan port game, dan kemudian RAW ini akan menerjemahkan port game ke address list nantinya. Jadi si address list nantinya kita akan tangkap di bagian manjelnya. Oke, apa-apa saja yang terbaru dari script ini tentunya saya sudah membuat di PowerPoint-nya, dan ini sudah saya bikin PowerPoint-nya. Salah sana pilihan ya, bikin PowerPoint aja. Oke. Kita akan coba lihat apa-apa saja yang terbaru dari script ini.
Oke, yang pertama itu adalah kombinasikan dengan RAW. Jadi sebenarnya RAW ini adalah fitur terbaru dari si Mikrotik yang tujuannya adalah bisa ngedrop dan berbagai macam juga. Dan di sini saya menggunakan hanya untuk menerjemahkan dari port game ke address list. Jadi nantinya itu rekan-rekan jika gamenya sudah misalkan ada pergantian port game, itu rekan-rekan bisa mengubahnya di file RAW ini atau di bagian RAW nantinya. Jadi ketika ada game yang sudah portnya sudah ganti, misalnya kayak Mobile Legend atau Free Fire, nantinya jika portnya sudah tidak port itu lagi, itu rekan-rekan bisa mengupdate-nya hanya dengan mengganti port tersebut, dan kemudian nanti akan ditangkap lagi dengan address listnya, maksudnya diterjemahkan ke address list ya. Oke, di poin kedua ini tidak ada paket dimension lagi untuk setiap user maupun kliennya. Jadi ini tentu akan membuat SPU load Mikrotik rekan-rekan menjadi ringan karena paket tidak akan menumpuk lagi di menjelnya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah kombinasi dengan Simple GUI dan GUI tree. Jadi pada Simple GUI itu saya hanya menggunakan per IP-nya saja, sedangkan pada GUI tree ini adalah limitasi untuk globalnya. Jadi limitasi untuk globalnya ini adalah total dari keseluruhan user atau klien. Jadi misalkan pada total globalnya itu saya limit dengan 45 MB, maka si seluruh user tidak akan bisa melewati 45 MB tersebut. Oke, atau 45 MB ya. Jadi itulah fungsi global ini, dan Simple GUI ini adalah untuk melimit per IP-nya nanti. Oke, pada poin 4 ini adalah seperti yang versi sebelumnya, ada ICMP dan game online. Jadi ini saya akan prioritaskan nomor 1 karena saya nggak tahu ICMP dan game ini sangat diperlukan banyak orang untuk menstabilkan game. Sebenarnya sih kalau game online itu kita tidak itu sekali ya, kita harus cek dulu apakah koneksi lokal kita lancar dan ISP kita lancar. Oke, itu saya akan bahas nantinya bagaimana caranya untuk menguji ISP atau menguji ISP kita untuk game yang kita inginkan nantinya. Oke, pada poin 5 ini ada penambahan global traffic dan sosmed dan YouTube gitu. Jadi pada GUI tree nantinya itu ada traffic all-nya, kemudian ada sosmednya dan ada YouTube-nya. Ya, kenapa hanya sosmed dan YouTube? Sebenarnya bisa saja sih ditambahkan secara banyak gitu. Cuma saya fungsinya saya kira itu cuma untuk buat gaya-gayaan atau cuma untuk cuma untuk apalah pokoknya buat pamer-pameran ya, saya nggak mau gitu. Jadi seharusnya hal yang seperti ini kita kurangi di atas bumi ini ya. Jadi mungkin beberapa script banyak sekali pembagiannya, misalkan ada YouTube, kemudian ada sosmed, ada download, kemudian ada ekstensi, kemudian bermacam-macam. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya di sini hanya pisahkan sosmed dan YouTube saja karena saya nggak tahu banyak orang yang merequestnya, makanya saya tambahkan sosmed dan YouTube. Dan selanjutnya pada poin 6 ini ada scriptnya lebih ringan dan sangat stabil sekali karena ya tidak ada itu lagi, karena tidak ada paket yang menumpuk, sehingga script ini lebih ringan dan stabil. Oke, selanjutnya itu pada poin 7 ini memasukkan port game ke tabel koneksi berat ketika menggunakan speed 200 KB ke atas atau ketika game lagi update. Kemudian pada poin 8 ini mengembalikan koneksi berat ke koneksi game ketika koneksi berat berada di speed 0 KB sampai 200 KB atau ketika game sudah selesai update. Nah, jadi ini saya tambahkan supaya ketika game atau ketika port game menggunakan speed di 200 KB ke atas,
itu saya akan masukkan ke tabel perberat supaya tidak mengganggu yang lain gitu. Dan ketika gamenya sudah update, maka dia akan kembali lagi ke tabel game gitu, ke koneksi game gitu. Dan poin 9 ini penggunaan scriptnya lebih simpel, karena mungkin ya bisa lah untuk masuk akal. Oke, mungkin itulah poin-poin terbaru dari script ini. Dan selanjutnya kita akan coba uji coba dulu script ini kayak apa ya. Dan bisa rekan-rekan lihat scriptnya itu hasilnya kurang lebih seperti ini ya, seperti ini nantinya. Nah ini adalah bagian simple QUI, kemudian ini adalah bagian QUI tree-nya. Oke. Nah, jadi rekan-rekan bisa di sini YouTube dan sosmed all traffic berat down itu akan masuk ke tabel traffic global ke 40 MB. Jadi di sini saya tidak akan limit YouTube. Kalau rekan-rekan pengen limit YouTube ya boleh-boleh saja, silakan double klik YouTube-nya nanti, kemudian diisi berapa limitasi untuk YouTube-nya. Namun saya di sini tidak melimitasi YouTube, karena YouTube sama sosmed all traffic dan berat downloadnya itu saya arahkan semuanya ke traffic global downloadnya. Jadi child yang 4 ini itu akan ngeparin ke traffic global download nantinya. Oke, sekarang kita akan coba lanjut ke materinya ya. Ke materi kita hari ini kita akan coba menggunakan script ini, bagaimana cara penggunaannya. Dan tentu di sini saya harus hapus dulu ya. Saya harus hapus dulu semuanya konfigurasi yang ada saat sekarang ini. Oke, saya akan coba stop dulu. Saya mau ke belakang dulu ya. Oke rekan-rekan semuanya, jadi di sini saya sudah mendelete semua konfigurasi yang ada di Mikrotik saya saat ini. Dan sekarang itu kita bisa lihat bandwidthnya menjadi loss ya. Nah, ini tidak ada script sama sekali dan kosong. Kenapa saya kosongkan? Karena saya ingin mentutorial kan, atau ya bikin tutorialnya lagi tuh bagaimana cara untuk konfigurasi script tersebut ke Mikrotik ini. Dan ini bisa rekan-rekan lihat sekarang raw-nya sudah kosong, menjalnya sudah kosong, address list juga kosong. Nah kemudian simple QUI juga kosong, QUI tree juga kosong. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Pertama-tama ini kita coba lihat dulu ya. Kita bisa lihat di sini simple QUI-nya sudah kosong. Nah, kita akan coba setting bagaimana cara penyetingannya. Oke, karena di sini bandwidthnya sudah terkena FOB, jadi ya di sini cuma mentoknya sampai 50 Mbps doang ya. Nah, jadi pada saat sekarang ini saya mendapatkan upload, mungkin saya coba speed test dulu deh kalau begitu. Oke, ketika saya speed test, mana nih speed test aja, saya akan coba cek dulu ya uploadnya berapa, kemudian downloadnya berapa. Oke, nah ini downloadnya 50, mana nih, nah 50 Mbps, kemudian ini kan 29 nih, jadi makanya saya campur sama yang user lain, bukannya 29 nih. Saya lihatnya di interface Mikrotik aja nih. Sedangkan uploadnya saya mendapatkan sebanyak 10 Mbps atau 10 Mbps atau 12 Mbps lah. Oke, karena ini sudah kena FOB ya. Oke, karena ini paketnya 100 Mbps. Oke, kita langsung saja masuk ke cara tutorialnya, bagaimana cara memasang script ini di Mikrotik rekan-rekan. Oke, pertama silakan download filenya dulu di deskripsi video ini, kemudian silakan dibuka seperti ini. Oke, setelah kita buka, nah terlihat tampilannya sangat simpel sekali. Nah, memang ini diciptakan sangat simpel sekali supaya mudah dimengerti. Oke, jadi yang perlu kita isi di sini adalah nama interface yang mengarah ke ISP, kemudian total download yang ada pada saat ini, kemudian total keseluruhan untuk klien dan upload untuk keseluruhan klien dan hotspot ya, user dan hotspot dan klien gitu.
Jadi untuk ke seluruh pemakaian user atau klien kita di Mikrotik nantinya. Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya bagaimana caranya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Nah, pertama-tama kita buka Winbox kita dulu. Selanjutnya di sini kita mengarahkan ini viewnya gede pula lagi ya. Kita atur dulu viewnya nih. Viewnya 20% aja deh. Oke, kayaknya udah nih view. Oke, sekarang kita arahkan ke interface. Nah, hal yang pertama kita lakukan di sini adalah mengganti nama interface yang mengarah ke ISP. Jadi silakan sesuaikan dan usahakan nama interface yang mengarah ke ISP ini tidak menggunakan spasi. Jadi kalau ketika ada spasi, silakan tanpa spasikan dulu. Oke. Di sini adalah nama interface yang mengarah ke ISP atau plat merah, itu adalah internet atau nama interface-nya 3 internet. Ini saya bikin nih. Jadi kita akan copy dulu nama interface yang mengarah ke ISP atau ke kayak plat merah atau apalah, kayak bisnet kayak atau pastinet ya. Nah, jadi di sini kita double klik dulu nama interface yang mengarah ke ISP, kemudian kita klik kanan dan copy. Selanjutnya saya bisa dilihat klik kanan dan copy. Selanjutnya kita akan oke kan saja. Kita buka Excel tadi dan pada nama interface kita double klik pada bagian nama interface yang sekarang, lalu kita drag, kemudian kita klik kanan lalu paste. Oh shit man, bentar dulu. Oke, maaf tadi itu kakak saya lagi manggil tadi ya. Jadi setelah kita copy nama interface-nya ke bagian nama interface ISP ini, sekarang kita akan masukkan IP lokal dari ISP kita. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa lihat pada Mikrotik, kemudian kita bisa lihat pada addressnya. Nah, di sini kita lihat ISP kita tadi. Nah, kita bisa lihat di sini itu IP-nya di sini adalah 192.168 kemudian 199. Nah, jadi kita tinggal double klik saja, kemudian kita klik kanan dan kita copy saja. Oke, selanjutnya kita beralih ke Excel tadi dan kita double klik sampai di sini, lalu kita paste. Nah, jadi yang belakangnya kita ubah saja menjadi 0 gitu. Jadi artinya semua segmen IP yang berada di 192.168.100 titik sekian itu akan ditangkap nantinya. Oke. Nah, sampai di sini sudah benar konfigurasinya. Nah, selanjutnya di sini kita hanya masukkan total bandwidth dari ISP kita. Nah, di sini saya mendapatkan bandwidth tadi sebanyak 50 Mbps karena sudah kena VOOP ya. Dan selanjutnya uploadnya saya mendapatkan 10 Mbps. Nah, 10 Mbps. Dan sekarang saya distribusikan untuk klien dan hotspot saya sebanyak 40 Mbps saja. Kemudian uploadnya saya kasih 5 Mbps saja. Jadi sama dengan 50 dikurang 40 sama dengan hasilnya 10 Mbps untuk game. Dan begitu juga untuk upload 10 Mbps dikurang 5 Mbps, hasilnya 5 Mbps untuk game. Jadi sisa untuk game ini otomatis dikalkulasi dari pengurangan total ISP ini. Oke. Selanjutnya kita akan menginput IP lokal kita, IP lokal yang mengarah ke ISP kita. Oke, kita langsung saja masuk kepada bagian Mikrotik. Nah, di sini saya ketahui bahwa IP lokal saya adalah banyak sekali ya, karena saya menggunakan VLAN di sini. Jadi saya mesti input satu-satu dulu nih. Oke, ini tidak termasuk. Nah, jadi ini adalah IP lokal saya. Nah, IP lokal saya semua nih. Nah, jadi ini kita tidak akan masukkan. Nah, jadi ini adalah IP lokal yang mengarah ke user hotspot maupun klien. Tapi di sini saya menggunakan hotspot doang karena si kliennya saya binding sih. Maksudnya saya login by MAT gitu. Nah, oke, kita bisa ketahui itu adalah
saya deretkan saja ya, 192, 183 sampai berapa nih, sampai 20 ya. Nah sampai 20 ini beda lagi ya. Oke, kita akan input semua IP nya. Kita bisa input di sini ya, 192, kemudian 168, kemudian yang pertama adalah 3.0/24, 3.0/24. Nah jadi karena semua IP nya ini hampir sama, cuma yang bedanya itu adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 20. Nah ini kita bisa tarik ke bawah aja nih. Oke, kita akan kopas dulu. Selanjutnya di sini kita akan bikin 34, kemudian sampai berapa nih tadi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai 20 ya. Kita tarik sampai 20. Oke, sampai 20, dan kalimat yang ininya sama. Oh shit man, kalimat yang di sini sama, kemudian yang kalimat ini juga sama. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan lagi, 23, 26, 27, 28, 29. Oke, karena IP saya itu hampir sama semuanya ya. 23, kemudian berapa tadi, 26, 27, 28, 29. Nah, ini kita akan tarik aja. Kenapa saya bikin ambil 2 kolom ini, supaya kalimatnya sama ke bawah ya. Nah gitu, kalau cuma satu aja saya tarik nih bakalan beda kalimatnya nanti, kayak gini misalnya kan. Nah, oh juga sama ya. Oke, jadi rekan-rekan ambil 2 kalimat aja supaya sama kalimatnya gitu. Jadi yang beda itu cuma tengahnya doang nih, pada bagian byte ketiga gitu. Oke, ini sudah IP lokal sudah saya input, 23, 26, 27, 28, 29. Kita coba lihat 23, 26, 27, 28, 29. Oke, sangat keren sekali dan sangat akurat sekali. Selanjutnya saya akan masukkan juga pol dari PPOE saya. Oke, pol dari PPOE saya adalah 192.168.44 titik sekian. Nah 192, kemudian 168, terus 440./24. Nah itu adalah IP pol dari PPOE. Nah di sini kita diharuskan memasukkan kalimat titik. Nah, jadi ini untuk pemisah ya, titik, kemudian kita tarik sampai ke IP kita, jangan sampai ke bawah ya, hanya sampai berapa jumlah IP yang kita isi aja. Kemudian koma juga begitu, ini kita isi dengan kalimat koma, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, sampai di sini sudah sangat mantap sekali, bisa dilihat. Nah selanjutnya kita beralih kepada tab output basic. Nah, di sini kita akan kopas semua script yang sudah kita copy tadi. Kita kopas sampai kepada hanya IP yang kita input tadi. Lalu kita akan copy. Setelah kita copy, kita akan paste di terminal. Nah, di sini kita bisa lihat pada bagian GUI, kemudian GUI tree ya, pada bagian GUI tree. Bagian GUI tree. Nah, ini adalah simple GUI, kemudian ini adalah GUI tree. Nah, kemudian di sini ada raw. Nah, sini ada raw. Nah, kita akan lihat apakah benar-benar masuk scriptnya atau tidak. Kemudian satu lagi ada menjel. Oke, menjel. Dan selanjutnya menjel udah, kemudian
kita buka lagi di address list. Oke. Nah, address list juga kosong saat ini. Nah, ini query, kemudian ini adalah address list. Kemudian kita akan coba paste ya. Bisa dilihat sekarang sangat kosong sekali isinya. Oke, kita langsung buka new terminalnya ya. Kita buka terminal di sini aja nih. Nah, kita buka terminalnya. Kemudian kita klik kanan lalu paste. Oke, kita enter saja supaya semua scriptnya masuk ya. Nah, kita bisa lihat ini menjelnya langsung masuk ya, langsung masuk. Itu menjelnya berjumlah sebanyak 19. Kemudian pada raw-nya ini kita belum input raw-nya ya. Nah, pada query-nya itu berjumlah sebanyak 14 item, 14 buah. Lalu kemudian di address list itu juga akan masuk sesuai dengan jumlah yang kita input tadi, yaitu 25. Nah, kita bisa lihat pada Excel saya juga input sebanyak tadi juga 25 ya. Oke. Oh, ini ada 24, jadi 25 sama IP lokal gitu. Di IP lokal juga termasuk ke dalam address list. Oke. Nah, ini kan. Oke, pada address list juga udah masuk. Kemudian pada simple query, nah ini juga udah masuk nih. Nah, udah masuk, jadi IP lokal itu masuknya ke sini nih. Nah, banyak sekali. Jadi jika udah melimpah kayak gini nih, mungkin kita tidak bisa melakukan perubahan ini nantinya yang 40 MB. Cara melakukan perubahannya sangat gampang sekali. Kita hanya perlu masuk load webnya gitu, karena mungkin layar PC saya nggak mampu gitu, nggak mencukupi untuk melihat ini. Nah, IP-nya banyak sekali, jadi IP-nya akan masuk ke sini. Nah, pada bagian advance-nya ini sudah saya kombinasikan dengan paket-paket yang ada di Menjel tadi. Makanya kita tidak perlu menggunakan Petget lagi di Menjel untuk setiap usernya. Oke, selanjutnya kita akan coba cek. Misalkan rekan-rekan mau melakukan perubahan atau perubahan apalah, pokoknya perubahan misalkan 40 Mbps ini mau ditukar gitu, mau diganti, sedangkan ini kita nggak bisa ganti gitu kan. Kalau kita lihat di general ini kan banyak sekali IP-nya, jadi susah nge-scrollnya kan. Jadi kita masuk load web aja gitu. Oke, di sini kita bisa lihat melakukan perubahannya. Nah, kita bisa melakukan perubahannya lewat sini nantinya. Nah, misalkan 40 diganti berapa lah gitu. Ini jika IP rekan-rekan banyak, tapi kalau nggak banyak sih ya bisa lah diganti secara langsung aja lewat winbox-nya. Oke, selanjutnya ini sudah query sudah, dan selanjutnya yang cuma kesisa adalah raw-nya belum. Oke, kita akan beralih ke Excel lagi. Kemudian kita masuk kepada bagian raw. Nah, ini kita akan masuk ke bagian raw. Kita akan copy saja semuanya nih. Kita akan copy ke terminal. Jadi pastikan dulu mikrotik rekan-rekan sudah di-update ya OS-nya gitu. Oke, ini adalah raw-nya. Nah, ini adalah kumpulan port game. Nah, game apa? Kita bisa lihat gamenya, game-game apa saja. Ini kita bisa lihat di itu inline comment, bisa inline comment nih, inline comment. Oke. Nah, kita bisa lihat di bagian show column, kemudian kita bisa lihat di bagian comment gitu. Kita show comment ini, atau kita bisa lihat ke samping. Nah, ini comment ini. Nah, ini adalah komennya. Nah, jika satu saat nanti misalkan Mobile Legend ada portnya diupdate, itu rekan hanya mengganti load raw saja, jadi
portnya diganti lah sini aja nanti. Oke, misalkan PUBG, misalkan ada port terbaru ya silahkan ditambahkan nantinya. Oke, dan ini adalah raw untuk sosmed dan YouTube. Oke, nah gitu kan. Sampai di sini sudah sangat jelas sekali mungkin. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan script schedulernya. scheduler. Oke. Nah, di sini kita akan tambahkan script schedulernya. Kita masuk Excel lagi. Nah, kita copy. Lalu kita akan paste. Kita perhatikan pada schedulernya apakah benar-benar sukses. Oke, sukses sekali ya. Nah, sayangnya sudah sukses. Kita bisa lihat isinya nih, ada perintah untuk menghapus komen hotspot dan komen server PoE nantinya. Selanjutnya sampai di sini kita sekarang beralih ke klien input rumahan. Nah, ini adalah klien input rumahan yang menggunakan IP binding atau IP statis. Oke, saya akan contohkan. Misalkan nih saya mempunyai klien sebanyak 10, jadi 11 ini saya akan hapus saja. Oke, atau saya kosongkan saja nih. Bentar. Atau saya kosongkan saja semuanya dulu. Nah, misalkan namanya siapa lagi tuh kan, misalkan Ega, kemudian Rido, kemudian Depa, kemudian apalah pokoknya. Misalkan saya kasih 1, kemudian 2, 3. Oke, saya akan tarik saja sampai 10. Atau saya akan directkan saja nama saya di sini nih, Ega 2 gitu. Nah, saya punya klien 10 misalkan. Nah, kemudian atau banyak-banyak aja lah gitu biar agak rame dikit kayaknya nih. Nah, ini adalah fungsinya untuk klien rumahan yang menggunakan IP statik dan IP binding ya. Nah, IP addressnya berapa, misalkan 192.168 kemudian 3.2 atau misalkan 544.2 gitu. Nah, ini sebagai contoh saja ya, jadi saya akan tarik saja gitu 2, 3 gitu. Saya akan tarik aja nih. Oke, saya akan tarik saja IP-nya biar direct gitu kan. Oke, jadi IP-nya udah. Selanjutnya downloadnya misalkan per usernya misalkan 2 MB ya, sesuaikan aja nanti berapa maunya. Ini misalkan Ega 1 mau 3 MB dan 1 MB, pokoknya sesuaikan aja nanti. Ini kan sebagai contoh aja, saya tarik aja lah dulu gitu kan. Jadi penulisan M-nya dan KB itu pakai huruf kapital, contoh 2 MB gitu. Jadi kita tulis 2M, M-nya ini harus huruf kapital gitu. Oke, kita akan directkan saja. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian client output. Nah, di sini kita bisa melihat nomornya, misalkan nomor 1 ya. Untuk nomor 1 saja, misalkan kita ingin nomor 1, misalkan Ega 1 ini, nah kita bisa copy hanya nomor 1. Tapi kalau kita ingin mengopi semuanya ya silahkan di copy sampai habis. Kita copy sampai nomor berapa nih, tadi kita bisa lihat kita isi sampai nomor 30. Jadi di sini kita ambil juga sampai nomor 30. Nah, oke, udah, kita akan copy. Lalu kita akan perhatikan pada kui simple ini. Kita akan coba perhatikan, kita akan paste thread. Nah, otomatis akan masuk dan komennya akan menjadi klien rumahan IP binding dan IP statis gitu kan. Nah, ini otomatis trafficnya akan kosong karena IP yang di bawah ini dieksekusi. Jadi IP kebetulan IP ini nggak ada ya, makanya trafficnya bakalan kosong. Nah, jadi dalam alt traffic ini nantinya ini ada hotspot gitu. Nah, ada hotspot maupun klien PPOE kita arahkan ke parent user hotspot dan rumahan ini nantinya. Limitasinya berada di bagian atas 5 MB dan 40 MB.
Oke, selanjutnya di sini untuk klien Roman yang menggunakan IP statis udah. Selanjutnya kita beralih pada input hotspot profil. Nah, jadi ini adalah settingan untuk profil hotspot kita ya. Nah, jadi misalkan di sini kita bisa lihat profil hotspot saya. Misalkan nih admin saya mau kasih 2 MB misalkan nih. 2 MB untuk admin per IP nya, kemudian uploadnya misalkan 512 atau gede aja lagi tuh karena admin kan, terus 5 MB. Nah, selanjutnya kita beralih pada tab output profil, lalu kita akan copy saja. Oke, copy saja. Nah, ini di copy pada script on login ya, kemudian ini di copy pada script on logout nya. Oke, kita admin, kita kasih misalkan scriptnya adalah 5 MB dan 10 MB untuk downloadnya, lalu kita akan oke kan. Kemudian paket 1 hari, nah ini karena ada script Migmon, ini kita tempel di bawah script Migmon. Nah, pada paket 1 hari ini saya kasih sebanyak 3 Mbps saja, 3 Mbps, kemudian uploadnya 2 Mbps. Oke, pada paket 1 minggu juga begitu, kita tempel di bawah script Migmon atau script apalah nantinya saya nggak tahu. Lalu kita copy paste dan paste di sini. Nah, untuk yang 13.000 saya kasih speed misalkan masih 3 Mbps dan 2 Mbps untuk uploadnya. Kemudian paket 1 bulan, nah ini saya kasih agak gede dikit lah. Nah, untuk paket 1 bulan saya kasih misalkan 4 Mbps untuk downloadnya, kemudian 2 Mbps untuk uploadnya. Oke, kita oke kan saja. Kemudian user Roman ini kita kasih ya berapa lah, kita kasih misalkan 3 Mbps saja, kemudian 2 Mbps saja untuk uploadnya dan 3 Mbps untuk downloadnya. Levelnya juga saya isi ini supaya tidak terjadi misalkan ada user trial misalkan. Nah, ini kita kasih 2 MB saja, kemudian uploadnya 1 MB saja, kita akan oke kan. Nah, Roman access point ini juga kita kasih ini. Oke, Roman access point ini saya kasih 10 Mbps saja nih, karena dia rumahan gitu kan. Nah, selanjutnya di sini kita nonaktifkan transparent proxy-nya. Nah, jadi tujuannya ini adalah kenapa saya matikan transparent proxy-nya. Ini kalau kita aktifkan itu HTTP jadi ke bypass gitu, saya nggak tahu juga sih. Mungkin karena login pack-nya menggunakan HTTP kali, makanya ketika transparent proxy ini diaktifkan bandwidth HTTP jadi loss jadi gitu. Maksudnya traffic yang berasal dari HTTP jadi loss gitu. Nah, bisa dilihat ini transparent proxy-nya sudah no semua ya. Nah, bagaimana cara untuk melihatnya kayak gini? Kita misalkan show column, kemudian kita bisa lihat udah transparent proxy gitu. Transparent proxy, nah ini udah no ya. Nah, selanjutnya kita akan tempel script on logout-nya nih. Nah, ini script on logout-nya kita akan tempel juga di bagian script on logout gitu. Kita akan pastikan semuanya. Nah, jadi script on logout-nya ini akan sama semuanya. Oke. Oke, sampai di sini sudah. Nah, kita bisa lihat sudah ya. Nah, selanjutnya ini sudah. Selanjutnya untuk PPOE kita juga bisa otomatis kan. Nah, di sini input profil user PPOE ini. Jadi saya akan kasih satu contoh saja. Nah, di sini misalkan PPOE saya nih. Nah, ini kan ada profilnya nih. Misalkan PPOE al ini saya kasih saja, misalkan saya input dulu ya. Nah, jadi ini input profil untuk PPOE, misalkan downloadnya 3 MB, kemudian uploadnya 2 MB. Nah, gitu. Jadi scriptnya bisa kita ambil pada bagian output profil. Kita akan kopas kepada bagian script PPOE nya on up gitu, kemudian
script on out nya gitu. Ini untuk logoutnya bisa dilihat. Nah, lalu kita akan paste di sini. Jadi artinya ini user PPOE juga otomatis masuk ke Quick3 nantinya ketika dia login, dan ketika dia logout dia juga akan bakalan hilang tuh yang user PPOE nya. Cuma kalau rekan-rekan sudah sudah mengasih scriptnya remote addressnya, ya nggak usah dikasih itu script logoutnya, tapi kasih aja deh terserah rekan-rekan aja gitu. Jika rekan-rekan tidak mau user PPOE nya ketika logout hilang dari Simple Qui, ya silakan ini dihapus, kemudian pada scheduler juga dihapus juga tuh yang del PPOE nya. Namun jika user hotspot mau kayak maksud saya user PPOE mau kayak user hotspot, ketika login masuk Simple Qui kemudian ketika logout hilang dari Simple Qui, ya isi aja nih on up sama on down nya. Aduh, nangis lagi nih. Oke, sampai sini mungkin sudah benar, dan selanjutnya pada tahap ini kita akan coba restart Mikrotik. Kita akan coba reboot. Kita akan coba reboot. Kenapa kita reboot? Ya supaya semua user masuk ke dalam Simple Qui gitu. Oke, karena Mikrotik saya ini agak lama rebootnya, saya akan stopkan dulu videonya ya. Oke, sekarang Mikrotiknya sudah reboot, dan kita akan coba cek pada bagian Simple Qui nya apakah semua user hotspot sudah masuk ke dalam Simple Qui yang telah kita buat tadi. Oke, saya akan coba reconnect lagi ya. Oke, kita bisa lihat pada Qui nya, kemudian kita bisa lihat pada Simple Qui nya. Nah, di sini secara otomatis semua user hotspot sudah masuk ke dalam Simple Qui ini. Nah, bisa dilihat jika itu user hotspot maka komennya itu adalah user hotspot. Nah, jadi kalau PPOE maka komennya adalah PPOE. Jadi untuk user IP binding sama user IP static itu mesti manual lewat yang tadi ya, lewat nih yang berwarna biru nih. Nah, jadi untuk yang static maupun IP binding itu harus manual masukannya. Jadi kalau jika PPOE sama hotspot itu sudah bisa otomatis gitu. Oke, kita bisa lihat di sini sudah masuk semuanya nih user hotspotnya. Kita coba lihat apakah semua user hotspot masuk ke dalam Simple Qui. Oke, kita bisa lihat user hotspot, kita coba cek ya. Ini jumlahnya 92 nih. Kita coba lihat pada tab aktif. Nah, jika 92 itu artinya semua user hotspot sudah masuk ke dalam Qui, dalam Qui yang telah kita bikin ini ya. Nah, 92 juga kan. Oke. Jadi memang ini ada yang user login dan logout nih kayaknya nih. Nah, jadi semua user yang ada pada bagian tab aktif ini akan masuk kepada Simple Qui nantinya. Itulah fungsi script yang kita tempel di profil tadi ya. Oke, selanjutnya di sini sudah. Nah, ini sudah nih. Nah, ini sudah ada trafficnya, bisa rekan lihat nih, trafficnya sudah masuk. Nah, apakah traffic yang di limit di sini akan sama dengan speed test? Kita akan coba ya. Oke, kita bisa lihat IP komputer saya, IP PC saya ini adalah 192.168.3.3. Kita coba lihat di sini apakah 192.168.3.3 sudah masuk ke dalam ini. Oke, kita bisa lihat ya, kita akan cari dulu. Nah, ini dia nih. Nah, jadi limitasinya itu sesuai dengan profil yang kita bikin tadi. Profil admin tadi saya bikin 10 Mbps, kemudian uploadnya sebanyak 5 Mbps. Kita akan coba speed test apakah sama dengan yang kita limit atau melanjebol. Kita akan coba ya, kita akan coba speed testnya. Nah, itu saya dapat sekitar 7 sekian, mungkin karena traffic lagi padat mungkin ya. Nah, ini ada traffic nih.
Oke, mungkin traffic memang lagi padat, makanya saya dapat 7 tadi ya. Nah, itu juga sudah ada traffic uploadnya tuh. Oke, sampai di sini sudah bekerja scriptnya dengan sangat baik sekali. Kita juga bisa lihat pada bagian alt trafficnya. Nah, ini kita bisa lihat itu pada alt traffic memang ada merah-merahnya ya, karena sudah mendekati limitasinya 40 Mbps ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk user PPOE nya. Apakah user PPOE juga akan masuk ke dalam limitasi limitasi apa nih namanya, limitasi simple queue nya. Oke, saya akan tambahkan dulu komputer saya ke server PPOE sudah. Selanjutnya saya akan coba ya, apakah PPOE juga masuk ke dalam simple queue ini. Kita akan coba. Oke, internet saya akan coba sambungkan dengan PPOE ini PC. Akan setup, lalu kita akan connect internet. Oke, set oh ya, yes. Oke, saya di sini akan pilih PPOE dan usernya saya kasih nama saya sendiri tadi itu. Bisa lihat ya PPOE nya, scriptnya itu adalah ini, saya kasih aja nih remote IP nya 443 aja nih, EGA, kemudian passwordnya juga EGA ya. Oke, selanjutnya kita oke kan di sini ya, bisa dilihat nih sekarang nggak ada tuh user PPOE nya, nggak masuk nih sekarang. Nah, kita akan coba lihat waktu login PPOE nya bakal masuk ke simple queue atau tidak gitu kan. Oke, kita akan coba, kita akan connect kan. Gak masuk ya. Oke, kayaknya gagal PPOE nya, mungkin ada yang ketinggalan nih kayaknya. Oh, ini bukan komputer EGA ya, jadi komputer saya tancap di 2 Ether 3. Oke, kita akan ulangi lagi ya. Oke, ayolah kita ulangi lagi. Usernya EGA, kemudian passwordnya juga EGA, lalu kita akan connect kan. Iya, langsung masuk kepada bagian mikrotik. Nah, kita bisa lihat sudah masuk ya. Ini lagi tes koneksinya nih. Oke, terlihat di sini the connection to the internet is ready. Bisa dipakai katanya gitu. Saya nggak bisa bahasa Inggris lagi. Oke, ini sudah ready, kita bisa lihat PPOE nya, PPOE PC nya sudah ready. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat pada bagian simple queue, apakah PPOE ini sudah masuk kepada simple queue. Kita akan coba lihat. Oke, di sini kita coba lihat ya, simple spot. Kok ada ya? Kok nggak ada ya? Oke, kayaknya belum di add ya ke dalam simple queue. Salahnya di mana? Kita akan coba lihat salahnya di mana ya. Oke, kita bisa lihat di sini ternyata belum di add ke dalam simple queue, padahal kita sudah isikan tadi ya di bagian profilnya ini. Oke, kita coba lihat pada bagian script itu, ternyata kita coba lihat profilnya PPOE all, sedangkan scriptnya di sini kita tempel di PPOE all. Nah, sudah kayaknya dia. Oke, kita coba lihat konfigurasinya, salahnya di mana, kita coba lihat ya. Lalu kita akan coba ulangi lagi ya. Ini on loginnya enggak
Oke rekan-rekan, ini saya tadi pause kan dikit ya. Ternyata sedikit permasalahannya. Jadi tadi saya coba lihat-lihat kembali, ternyata garingnya ketinggalan tadi ya. Nah, jadi garingnya itu ketinggalan loh. Makanya scriptnya nggak masuk ke Simple GUI karena garingnya ketinggalan. Nah, kayak gini tadi itu. Nah, jadi saya juga udah ubah juga di Excelnya nih. Nah, sudah saya tambahkan juga garingnya karena garingnya tadi tidak masuk gitu. Nah, dan ini sudah masuk garingnya. Dan sekarang kita akan coba lagi ya. Oke. Nah, bisa dilihat sekarang ini PPOE nya belum tersambung dan saya akan coba sambungkan. Oke, tetap aktif connection, perhatikan, kemudian lock juga perhatikan, kemudian Simple GUI juga diperhatikan, lalu kita akan coba login. Nah, otomatis masuk ke dalam Simple GUI langsungnya kayak gini nih. Nah, di sini kita bisa lihat downloadnya hanya 3 Mbps, kemudian uploadnya 2 Mbps sesuai dengan script yang kita bikin tadi, sesuai script yang kita taruh di unlock in ya gitu. Nah, kita bisa lihat. Dan ini kita akan coba speed test apakah trafficnya kebaca gitu atau tidak ya. Kita akan coba bisa lihat. Oke, kita akan speed test. Iya, dapat 3 Mbps. Nah, kita bisa lihat nih. Nah 3 Mbps. Nah, kemudian uploadnya, oke, kita lihat uploadnya apakah sama atau tidak. Oke, uploadnya dapat 2 Mbps. Kita coba lihat. Iya, uploadnya juga dapat 2 Mbps ya. Oke, ini uploadnya nggak guys. Nah, ini upload ini dapat 2 Mbps ya. Oke, kayaknya udah. Kemudian kita lihat apakah unlock out-nya berfungsi atau tidak nih. Oke, saya akan coba delete pada tab aktif, dan seharusnya ketika saya delete pada PPOE nya juga akan hilang. Kita coba lihat ya. Oke, hilang ternyata rekan-rekan. Dan ketika saya login, oke, masuk lagi. Nah, jadi di sini juga ada komennya, itu adalah user PPOE. Nah, gitu. Nah, ini adalah user hotspot, kemudian ini adalah user client rumahan IP binding, kemudian ini adalah user PPOE. Oke, sampai di sini ternyata scriptnya sudah benar sekali. Dan tentu seperti biasa kita harus lakukan uji coba dulu, apakah script ini hanya sekedar script ataukah script ini hanya hoax. Dan kita akan coba script ini apakah berfungsi dengan baik dengan cara kita bermain game ya, seperti biasa. Nah, jadi untuk rekan-rekan yang masih gagal tuh, cobalah lakukan ping kayak gamenya gitu melalui CMD nih, gitu. Silakan coba ping nanti IP gamenya. Bagaimana cara mengetahui IP game itu nanti saya akan kasih tahu ya. Oke, kita akan coba bermain game dulu. Oke, saya akan coba masuk ke dalam game dulu ya. Kebanyakan oke kali ya. Coba dihitung oke-nya nih. Oke, ini kita bisa lihat Simple GUI udah, kemudian GUI tree juga udah. Batuk. Oke. Jadi di sini Simple GUI hanya untuk per IP, kemudian GUI tree ini adalah untuk per globalnya gitu. Nah, bisa dilihat ini sesuai dengan Excel yang kita input tadi. Untuk game 10 Mbps, kemudian upload game 5 Mbps, kemudian 40 Mbps untuk AL-nya, kemudian 5 Mbps. Rekan-rekan juga bisa mengganti itu YouTube-nya mau berapa Mbps gitu kan. Misalkan 2 Mbps saja nih YouTube, atau YouTube-nya mau di drop gitu, kita bisa kasih 1K aja gitu kan. Nah, kita kasih 1K aja, ntar YouTube-nya bakalan drop tuh kayak gini nih. Oke, kita akan coba YouTube-nya. Oke, jadi YouTube itu nggak bakalan bisa muter video gitu. Nah, kayak gini nih. Nah,
Jadi dia muter-muter kayak gitu aja sih. Nah gitu kan, jadi YouTube-nya ya kayak gitu aja tuh. Nah, sampai akhir ayatnya di YouTube-nya bakalan muter-muter aja gitu. Nah ketika kita kosongan lagi, oke, YouTube-nya akan jalan langsung tuh. Kayak gitu ya. Nah oke, sangat jelas sekali. Dan silakan kalau mau YouTube-nya pengen di limit, silakan di limit ya. Pula lagi ini musik. Lagu galau pula. Oke, jadi sampai di sini sudah pas konfigurasinya, sangat pas sekali dan mungkin tidak ada ketinggalan, dan kita akan coba bermain game. Apakah game stabil di script ini? Oke, kita langsung saja masuk ke gamenya. Saya akan pausekan dulu karena proses masuk game itu sangat lama sekali ya rekan-rekan, dan itu akan membuat rekan-rekan menjadi ya gimana lah gitu, lama nunggunya gitu. Kita akan coba masuk gamenya langsung saja. Oke, sebelum bermain game saya coba catat dulu IP handphone saya 192.168.29.248 192.168.29.248. Kenapa ini harus menjadi bukti kalau saya itu benar-benar bermain game di dalam jaringan Mikrotik ini? Oke, kita akan coba bermain game langsung. Oke, gamenya game yang lagi booming ya, soalnya Mobile Legends lagi gangguan di SP saya. Nggak masuk ya. Oke, bentar. Malah nggak masuk nih jadinya nih, baca nih. Oke, itu adalah tadi IP handphone saya, dan sekarang kita akan coba buka gamenya. Oke, kita bisa lihat IP handphone ini, itu adalah 192.168.29.248. sekarang kita akan buka gamenya ya. Layarnya nggak kecilin dikit lah. Nah, gimana kita cara memantau aktivitas game ini? Kita bisa copy IP-nya. Nah, juga ada sedikit tambahan tadi. Jika kita sudah menambahkan script on login di PPOE maupun di hotspot kayak gini nih. Nah, kayak profil ini. Nah, jadi pada limitnya ini harus dikosongkan, jangan diisi. Ini harus dikosongkan. Kemudian pada hotspot juga begitu. Pada tiap-tiap profilnya limitnya juga harus dihilangkan ya. Nah, kayak ini nih jangan diisi, ini harus dihilangkan. Kalau kita menggunakan script on login dan on logoutnya ini. Jadi right limit dan right limit TXRX nya harus dikosongkan, RX nya. Karena apa? Karena kalau nggak dikosongkan ya percuma, ini script nggak bakalan berfungsi dengan baik gitu. Jadi kita harus kosongkan tiap-tiap profilnya. Oke, saya sudah masuk ke dalam gamenya. Kita bisa lihat ya. Nah, ini gamenya sudah masuk ya. Nah, kita bisa melihat aktivitas HP ini lewat firewall, menjual, terus connection, terus tracking dan SRC address. Kita bisa lihat, kita tempelkan IP-nya di sini, IP handphone tadi. Nah, terus kita akan klik original reply. Nah, ini fungsinya sampai traffic yang gede naik ke atas gitu, kayak ini. Nah, jadi panahnya ini harus ke bawah ya. Nah, kita bisa lihat sekarang itu saya lagi buka game. Nah, ini adalah gamenya yang ada traffic, itu adalah game yang saya buka saat ini nih. Nah, kita bisa melihat
ping kayak game ini berapa, lot CMD gitu, atau lot MikroTik juga bisa. Kalau lot PC usahakan pakai LAN gitu. Kita coba bisa ping kayak game Free Fire. Ini adalah IP dari Free Fire nya. Oke, terlihat sangat lancar sekali. Bisa kita lihat, nah ini adalah IP gamenya. Ini saya ping, dan terlihat pada saat sekarang ini itu adalah pingnya 17 ya. Nah kita bisa lihat ping gamenya itu 17. Nah di ping CMD juga aman. Nah jadi beginilah cara melihat IP game. Nah jika kita lagi bermain game kemudian di sini tidak terdeteksi port selain port umum atau game kayak gini, itu menandakan port gamenya belum masuk ke RAW gitu. Jadi kita harus tambahkan dulu portnya. Ini adalah portnya 1001 ya. Oke, kita bisa lihat nih. Nah ini juga ada sosmed, ini kayaknya WA saya nih. Nah, kita bisa lihat pingnya sangat aman sekali. Dan sekarang saya akan coba ya mendisabelkan script ini apakah bekerja dengan baik atau tidak. Oke, kita akan coba disabelkan. Kita cukup disabelkan 4 yang di atas saja, jadi yang di bawah langsung ke disabel semua. Kita akan coba lihat gamenya. Oke, masih aman, dan kita akan coba mendownload file gede gitu ya, file besar. Oke, nah kita bisa lihat itu pingnya langsung melonjak ya ketika saya matikan. Bahkan merah ya, saya pusingkan dulu. Nah ketika saya enabelkan lagi scriptnya, oke kita bisa lihat. Nah ini kan melonjak pingnya, kemudian saya akan enabelkan lagi nih, kemudian ini juga saya akan enabelkan, dan kita bisa lihat ping gamenya bakalan turun secara perlahan walaupun saya lagi mendownload gitu. Nah, bisa dilihat. Oke, bisa dilihat tuh ping gamenya menurun lagi atau bagus lagi ya. Nah jadi pingnya walaupun saya mendownload itu bagus. Nah ketika saya disabelkan lagi, kita coba bisa lihat. Nah bisa lihat pingnya bakalan naik gitu. Nah kayak itu, bahkan bakalan sampai merah gitu. Nah kita bisa lihat, kita akan nampilkan lagi, takutnya gamenya bakalan lockout ya. Oke, kita bisa lihat. Nah itu kan ping gamenya langsung menurun lagi itu. Nah, kita akan coba bermain agak lama dikit ya. Nah jadi ini walaupun trafficnya sudah mendekati gitu atau sudah padat, ping gamenya bakalan tetap aman gitu. Bisa dilihat tidak ada lonjakan karena ini kita tangkap mode RAW ya. Jadi ping gamenya kita tangkap mode manual. Nah ini kita bisa lihat. Nah di sini kita juga bisa lihat apa-apa saja game yang paling banyak aktivitasnya. Jadi kita bisa lihat nih Mobile Legends paling banyak aktivitasnya, dan Free Fire juga begitu ya. Mana Free Fire nih? Nah nih Free Fire juga banyak aktivitasnya tuh. Baiknya kita bisa lihat. Nah ini gamenya sangat aman sekali ya. Kita akan bermain beberapa menit atau beberapa detik. Kita cuma lari-larian saja ya. Kita cuma lihat ping gamenya doang, aman atau tidaknya gitu. Nah sampai di sini tetap aman pingnya. Nah, oke rekan-rekan. Nah aman, dan ini membuktikan kalau gamenya memang sudah masuk ke traffic ini ya, paling atas nih. Nah ketika saya disabelkan nih bakalan melonjak lagi nih, sama pingnya bakal ngelonjak nih kalau saya disabelkan nih. Kita akan coba nih. Oke, kita bisa lihat. Nah kita bisa lihat gamenya. Nah dia langsung minus gitu. Nah walaupun nih aman nih pingnya. Nah jadi ini kan ping kayak game masih aman gitu, jadi jatah gamenya langsung
kekuras gitu ketika saya matikan. Akan enablekan lagi, takutnya gamenya keluar gitu. Oke, kita tunggu beberapa detik, kayaknya perlu refresh. Nah, oke, ketika saya enablekan lagi, maka pingnya langsung turun lagi, normal lah gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Bagi-bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya saya bisa memberikan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan ya, sampai di sini aja lah pertemuan kita hari ini, dan ini adalah janji saya kepada subscriber saya. Kemarin saya janji 2 hari untuk upload script ini. Dan mungkin saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telah menonton video ini, dan terima kasih buat subscriber sebelumnya. Saya ucapkan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.